Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat penyelesaian konfigurasi MikroTik Routerboard UKK TKJ paket 3 2018-2019. Oke, langsung saja buka aplikasi Winbox yang kamu miliki. Kemudian pilih menu Netboard dan klik pada MAC address, sesuaikan dengan routerboard yang kita gunakan, dan login menggunakan username admin, password tidak perlu diisi, dan connect. Sebelum kita masuk pada proses konfigurasi, di sini saya akan mereset MikroTik yang saya gunakan terlebih dahulu. Caranya, klik menu sistem dan reset configuration. Kemudian checklist pada semua opsi dan klik reset configuration. Lalu yes. Tunggu MikroTik melakukan restart. Di sini kita tidak perlu melakukan apa saja. Kita tunggu saja sampai close. Sampai yang close sendiri. Kemudian klik cancel terlebih dahulu. Klik refresh sampai muncul MikroTik yang kita gunakan. Oke, setelah kita mereset, IP address menjadi 000 dan kita klik MAC address-nya, kemudian connect lagi. Setelah masuk pada menu konfigurasi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan interface WLAN dengan cara klik interface dan klik pada WLAN 1 dan checklist. Kemudian double klik WLAN 1, masuk pada menu wireless. Di sini ada general wireless, tapi kita pilih menu wireless. Kemudian mode adalah HP bridge dan band kita setting menjadi 2 GHz BGN. SSID sesuaikan dengan soal, yaitu nama siswa @hotspot. Di sini saya akan menggunakan hello world saja, kemudian @hotspot. Setelah menyeting mode, band dan SSID, selanjutnya klik apply dan OK. Oke, setelah kita mengaktifkan interface WLAN dan menyeting WiFi, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyeting IP address Ether 1. Caranya kita klik IP address, kemudian klik tambah, masukkan IP Ether 1 yaitu IP address ISP. Di sini ISP saya memiliki IP 192.168.2/24. Jangan lupa untuk memberikan /24 interface Ether 1. Apply dan OK. Kemudian kita klik tambah lagi, masukkan IP address 192.168.10.1/24. Interface Ether 2. Apply dan OK. Kemudian kita setting IP address untuk WLAN, caranya klik tambah dan masukkan IP 192.168.20.1/24. Interface WLAN 1. Apply dan OK. Jadi untuk tambahan IP address untuk WLAN 1 dan Ether 2 ini besok kita sesuai soal, jadi sama saja, yang berbeda hanya IP Ether 1. Oke. Setelah kita menyeting IP address, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita setting firewall NAT. Caranya kita klik IP dan firewall. Kemudian masuk pada menu NAT, klik tambah dan masuk ke menu general sebelah kiri sendiri sini. Kemudian chain adalah SRC NAT dan kita klik pada out interface. Out interface adalah Ether 1. Kemudian klik menu action masquerade. Apply dan OK.
Selanjutnya kita akan menyeting IP DNS. Caranya kita klik IP dan DNS. Kemudian klik pada server, masukkan IP ESP. Di sini ESP saya memiliki IP 192.168.1.1. Pada IP DNS kita tidak perlu memasukkan /24, cukup IP-nya saja. Kemudian klik segitiga bawah, masukkan IP DNS 8.8.8. Kemudian klik lagi, masukkan IP 8.8.4.4. Kemudian jangan lupa untuk menyentang allow remote request dan apply lalu OK. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyeting IP routes. Caranya kita klik IP dan routes. Pada pop-up yang muncul kita klik tambah dan klik pada DST address, kemudian gateway. Kita masukkan IP DNS pada kolom gateway. Di sini IP ESP saya adalah seperti ini dan tidak perlu menambahkan /24. Kemudian apply dan OK. Selanjutnya saya akan tes ping ke google.com. Caranya dengan new terminal dan klik ping 888. Hasilnya adalah TTL, jadi berarti mikrotik yang saya gunakan sudah memiliki koneksi. Saya akan tes lagi ping google.com. Hasilnya pun TTL. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi untuk blog situs youtube.com, tapi sebelumnya saya akan membuat laptop yang saya gunakan terkoneksi pada internet yang ada di mikrotik. Caranya kita setting IP address, kita klik logo internet, logo network, klik kanan, open network and internet setting. Kemudian change adapter option, dan klik pada Ethernet, klik kanan, properties. Lalu klik pada IP versi 4, double klik, dan centang use the following IP address. Masukkan IP Ether 2 yaitu 192.168.10. Saya gunakan 3. Kemudian klik subnet mask dan masukkan default gateway 192.168.10.1. Untuk KK besok, IP-nya sama saja seperti ini. Kemudian use the following DNS, masukkan IP 8.8.8. Alternatif DNS adalah 8.8.4.4. Oke, setelah itu klik OK dan OK kembali. Di sini laptop saya sudah berhasil connect ke router. Di sini sudah connected, mikrotiknya pun, winbox-nya pun tiba-tiba disconnect, tidak masalah. Kemudian saya akan tes untuk search sesuatu di Google Chrome. Oke, di sini pun sudah berhasil mendapatkan koneksi. Kita bisa search melalui koneksi di mikrotik. Selanjutnya saya akan mencoba mengunjungi situs youtube.com. Di sini pun YouTube masih bisa terbuka. Selanjutnya kita akan menyeting untuk memblok situs YouTube ini, dan caranya kita masuk ke mikrotik lagi dengan cara reconnect pada Winbox. Setelah itu untuk cara blok situs YouTube, kita klik IP dan firewall. Kemudian klik pada filter rules dan klik tambah. Kemudian kita pindah pada menu general, C-nya forward, kita pilih pada in interface yaitu Ether 2. Kemudian masuk pada advanced, kita klik konten dan masukkan alamat YouTube yaitu youtube.com. Oke. Action adalah drop, apply dan OK.
Oke, kemudian saya akan mencoba membuka situs YouTube lagi dengan membuka new tab. Saya ketikkan di sini youtube.com. Nah, ini adalah salah satu masalah ketika kita sudah mengonfigurasi blog situs, kenapa kok YouTube masih bisa diakses. Nah, dan cara mengatasinya adalah kita masuk ke Sync Adapter Setting lagi di sini, kemudian pada Ethernet kita disable enable seperti ini. Winbox akan otomatis close, tidak masalah, dan minimize saja. Kemudian saya akan mengakses YouTube lagi, youtube.com. Oke, di sini konektivitas YouTube sudah mulai lemah, maksudnya sudah agak loading dulu dan berakhir pada this site can be directed. Maksudnya situs YouTube tidak bisa diakses. Oke, blog situs YouTube sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox lagi. Kita reconnect. Kemudian step selanjutnya adalah kita membuat hotspot. Caranya kita klik IP dan hotspot. Kemudian kita masuk pada menu server di sebelah kiri sendiri sini. Kita klik hotspot setup. Pada hotspot interface, pilih WL1. Kemudian next. Pada local address of network, kita unchecklist pada masquerade network. Dan next. Kemudian pada IP 254 ini kita rubah menjadi 100. Dan next. Dan next. Pada DNS server, kita nonaktifkan pada IPsp, caranya dengan ngeklik segitiga atas. Dan next, pada DNS name, kita sesuaikan dengan soal, yaitu sekolah.sch.id. Oke, dan next, pada name of local hotspot user, kita rubah admin menjadi guru, password guru. Selanjutnya next dan finish dan oke. Setelah menyeting pada hotspot setup ini, kita lalu masuk ke server profile dan pilih host ASProf1, double klik dan kita masuk pada menu login. Pada login ini kita unchecklist Choki. Oke, unchecklist, kemudian apply dan oke. Setelah menyeting hotspot, selanjutnya kita akan membuat user profile atau user dengan cara klik user profile dan double klik yang default. Kemudian pada name kita sesuaikan soal lagi, yaitu siswa, dan address pool kita pilih di sini pada name kita buat guru. Kemudian pada address pool kita pilih ASPOL 6 dan share user kita buat menjadi 10. Rate limit 256k. Kemudian apply dan copy. Selanjutnya pada hasil kopian ini kita rubah pada name menjadi siswa. Apply dan oke. Di sini kita sudah membuat user profile 2, yaitu guru dan siswa. Selanjutnya kita pindah ke menu user, kemudian double klik yang all. Pada server kita pilih menjadi hotspot 1, name guru, password guru, profile guru. Jadi kalau guru semua ya. Kemudian apply dan copy. Kemudian pada name kita rubah menjadi siswa, password siswa, profile kita siswa, dan siswa semua. Oke, dan apply lalu oke. Setelah menyeting user profile, selanjutnya kita akan menyeting bypass website. Caranya kita klik pada wallet garden IP list dan klik tambah. Pada action accept server hotspot 1
kita klik pada DST host, kita masukkan alamat website sesuai dengan soal, yaitu bsnp.indonesia.org. Kemudian apply dan oke. Lalu pindah ke menu Wallet Garden di sebelahnya ini. Kita klik tambah, action allow, server hotspot 1 dan DST host. Masukkan lagi alamat bsnp.indonesia.org. Apply dan oke. Kita close. Selanjutnya, setelah kita menyeting WiFi, firewall NAT, IP address, dan blok situs, lalu juga user profile, dan bypass hotspot, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah mengedit login pack pada Mikrotik hotspot. Caranya, kita klik pada menu files, kemudian cari sebuah nama yang bernama hotspot/login.html. Kemudian minimize Mikrotik window kita. Minimize dulu. Kemudian pilih hotspot strip-login.html dan drag ke desktop. Oke, ini dia. Kemudian saya minimize window dulu, dan pada login kita klik kanan dan open with notepad. Kita pilih notepad. Setelah muncul seperti ini, kita klik menu edit dan fin. Masukkan sebuah teks yang yaitu kurang dari, body lebih dari, seperti ini, direction down, dan fin tag next. Oke, sudah ketemu di sini. Kita close ini terlebih dahulu. Dan cara pengisian format dan cara pemberian formatnya adalah kita enter terlebih dahulu dan ketik pada bawahnya body. Jangan lupa di bawahnya body ya. Kemudian kita ketikkan kurang dari, center, lebih dari, kurang dari lagi, H2, lebih dari, dan sesuaikan dengan soal, yaitu selamat datang di hotspot, nama sekolah ya, yaitu SMK Al-Basyari. Kemudian setelah menulis seperti ini, strip kurang dari dan slash H2 lebih dari, kurang dari, slash center, lebih dari. Setelah jadi sebuah file format seperti ini, kita klik file dan save. Setelah itu kita close, buka aplikasi Winbox lagi, dan drag file login yang telah kita edit dengan cara drag dan paskan pada posisi semula. Setelah itu kita minimize, dan di sini saya akan mengaktifkan WiFi-nya terlebih dahulu. Oke, pilih pada WiFi yang telah kita buat. Oke, sudah terkoneksi ya, dan browser Chrome yang saya gunakan juga otomatis redirect ke halaman login seperti ini, lengkap dengan teks selamat datang di hotspot, nama sekolah. Kemudian di sini saya tidak akan login terlebih dahulu, yaitu dengan kita cek alamat yang telah di bypass, yaitu bsnp.indonesia.org. Seperti ini, kita klik. Oke, di sini situs BSNP sudah berhasil terbuka. Ya. Setelah itu saya akan tes untuk share sesuatu, dan decide can be directed. Hal ini terjadi karena kita belum login. Kemudian saya akan tes untuk login menggunakan username siswa dan password siswa. Oke. Seperti ini. Kemudian saya akan tes.
Oke, di sini sudah bisa menggunakan username siswa dan siswa lagi. Kemudian saya akan masuk ke sekolah SCID lagi untuk melakukan logout. Baru saja saya menggunakan username siswa, kemudian saya klik logout dan login kembali. Kemudian di sini saya akan tes menggunakan username guru dan password guru. Oke. Itu tes, dan username guru dan password guru pun sudah berhasil untuk melakukan browsing dengan koneksi internet yang begitulah penyelesaian untuk UKK-TKJ paket 3 2018-2019. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.